Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hari Kamis 6 bulan April 2023 kita dapat kembali dalam kajian live Instagram dengan tema Miracle of Jodoh. Dan kali ini saya tentunya tidak sendiri karena di sebelah kiri saya sudah ada pemateri yang sudah kita nantikan. Ada Bapak Ustaz Agus Triawan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kalau ngomong soal tema kali ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ketika briefing, selama masih ada karyawan PKU Merden yang jomblo, materi ini akan tetap kita bawa. Seperti itu. Harapannya tidak hanya menjadi pelecut atau motivasi agar berani menikah, tetapi juga memiliki bekal. Karena siapa tahu waktu merujuk ke rumah sakit, ternyata di sana ketemu jodohnya di sana, gitu. Atau mungkin lagi main kemana, tahu-tahu langsung nemu jodoh yang klik seperti itu, Pak Ustadz. Nah, sebagai awalan, mungkin Pak Ustadz Agus Triawan bisa bercerita atau memberikan sedikit penjelasan kenapa kok menikah itu menjadi sunnah yang diutamakan khususnya bagi kaum muslimin. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa hawla wa quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dokter dan hormati sekilas kawan-kawan yang hadir di sini dan juga mungkin yang mengikuti dari dunia luar sana. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali diskusi kita. Kali ini temanya yang menarik gitu ya, yang selalu menarik selama masih ada kehidupan. Karena menikah itu termasuk sunnah. Artinya sunnah itu alamiah, ya. Alamiah dari siklus kehidupan manusia dan bahkan diwajibkan. Sunnah yang menjadi apa? Wajib. Secara umum gitu. Jadi asal katanya itu kan jaiz, mubah atau boleh. Tapi nanti bisa jadi wajib, wajib hukum fikih, sunnah hukum fikih, gitu kan? Bisa juga jadi haram. Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu, falyatazawwaj, maka menikahlah. Maka di sini ketika ada syarat rukun yang terpenuhi, sudah mampu gitu kan, mampu menikah, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Gitu kan? Mampu menikah, sudah ada mampu mencari calon gitu kan, mampu mungkin mencari nafkah, fisiknya juga mampu, maka hukumnya menjadi wajib. Seperti itu. Secara umum pernikahan tadi dikatakan tidak akan selesai karena ghirah menikah itu alamiah, yang sunnah alamiah itu, dan kita nggak bisa melawan sunnah alamiah itu, seperti usia yang akan terus berjalan dan juga akan menua ketika sampai nanti pada saatnya, itu nggak bisa dilawan. Keinginan untuk menikah itu kan fitrah, gitu kan? Fitrah itu apa? Ya alamiah, gitu kan? Normal. Maka ketika ada orang nggak ingin menikah, itu ketika melihat rumus umum ini menjadi tidak normal. Maka ini juga anjuran gitu ya, anjuran untuk kita bersama. Tidak hanya yang belum menikah, yang sudah menikah pun masih tetap hangat untuk dibicarakan, termasuk dengan istri, gitu ya. Nah, ngomong masalah nikah tidak akan selesai, terus diganti dan terus kita
mengkaji terus walaupun sudah menikah. Hatta dengan istri sendiri pun rahasia pernikahan itu tetap digali. Gitu kan? Nah, ini sangat menarik, apalagi yang belum, gitu kan? Maka terus mengkaji ilmu-ilmu tentang pernikahan. Banyak aja Pak Sarah, gitu kan? Sudah menikah, bahkan putranya sudah gede, gitu kan? Nah, itu masih terus mengkaji masalah pernikahan, rahasia. Bagaimana agar terus romantis, bagaimana agar terus bersahaja, bagaimana agar terus mesra dan seterusnya. Ada kakek-kakek tapi masih romantis, nanti ada. Tapi ada yang baru menikah 3 hari nggak romantis sama sekali, gitu kan? Itu berarti ada sesuatu yang error, gitu kan? Atau yang kurang pas. Mungkin begitu. Dari saya dulu atau dari jenengan dulu? boleh. Topiknya itu sangat menarik sekali, apalagi buat teman-teman yang mungkin masih menerka-nerka calonnya yang sisa karena kok anak sing teka kok sekedar menyapa gitu, kapan datang ke rumah orang tua saya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, rasa takut menikah itu sebenarnya wajar nggak? Sebenarnya sangat wajar, hanya itu alamiah apa tidak, kan? Nah, sebelum ke situ ada satu catatan saya itu, menikahlah pada saatnya, itu ya. Satu, menikahlah pada saatnya. Menikah pada saatnya nanti akan dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor lingkungan, juga faktor-faktor yang lain. Tapi utamanya itu faktor budaya dan lingkungan. Maksudnya kita secara umum budaya kita menikah itu kan sesuai dengan kultur Indonesia ya, mungkin usia minimal sekitar 19 tahun. Kalau undang-undang sekarang kan 21 tahun, gitu kan. Nah, maka di usia itu sebenarnya alamiah manusia itu bahkan usia 19, 20, 21 timbul rasa cinta dengan lawan jenis, kan gitu. Kayak jenengan dulu saya yakin itu. Ya enggak? Cinta dengan lawan jenis kan, dengan calon istri mungkin. Ya, sekarang menikah. Iya, yang cinta dulu jenengan apa istri gitu kan. Tapi bukan rahasia gitu ya. Kalau yang ngubungi duluan istri. Oh gitu, masalah gitu ya. Bisa kita laki-laki atau bisa perempuan. Tapi nanti yang jelas berjodoh atau tuk gitu ya bahasa Jawa. Jawanya itu tuk gitu. Jadi alamiahnya itu fitrahnya manusia itu cinta atau suka dengan lawan jenis. Kan gitu. Kemudian dari situ maka akan timbul keinginan untuk hidup bersama, hidup menikah. Maka ada dream atau mimpi itu kan, seandainya saya hidup bersama, maka akan jadi indah dan lain sebagainya. Itu perlu saya sampaikan karena kita tidak terlepas dari situ, gitu kan. Walaupun ada juga yang menikah, pagi kenalan siang menikah, itu juga ada, kan. Tapi secara umum itu kita kenal dulu, kemudian proses meminang, melamar, mendaftarkan ke KUA, terusan menikah. Jadi menikahlah pada saatnya. Nanti kalau sudah saatnya itu akan datang. Bisa menikah di usia muda ya, usia yang layak mungkin 21 tahun. Bisa ya mungkin 25 tahun, bisa 28 tahun, bisa 35 tahun, atau bahkan bisa pada saatnya yang lain. Yang jelas ada saatnya. Saatnya yang pas gitu kan. Nah, maka sebenarnya nggak perlu memaksa-maksa diri. Saya harus menikah sekarang, gitu kan? Nah, belum ada jodohnya, mau sama siapa kan? Itu. Kemudian yang kedua, kalau bisa nikah karena kita hidup di negara Indonesia, maka menikahlah didaftarkan ke kantor urusan agama, gitu kan? Didaftarkan di dokumen negara. Karena di sana ada dokumen resmi yang mengatur kesahan kita ya. Ada dokumennya, namanya surat nikah, gitu kan. Nah, daftar saja, yang penting terpenuhi itu, pagi daftar, siang bisa nikah. Jangan takut, gitu kan. Saya takut dengan KUA, datang aja. Nanti akan dijelaskan di sana. Begitu.
intinya jangan takut-takut. Tadi apa tadi? Takut menikah itu, maksud saya takut tuh misalkan mungkin takut tidak bisa menafkahi, takut tidak bisa mendidik anak dengan baik. Ya. Takut tidak bisa menafkahi karena rezeki mungkin ya. Iya. Takut tidak bisa memberi nafkah karena mungkin ini kita konkretnya mungkin belum bekerja ya. Atau mungkin sudah bekerja tapi pendapatannya sedikit menurut ukuran kita, kan itu. Maka jangan takut, gitu ya. Bahkan ini saya dulu melamar istri saya itu dalam keadaan zero, tidak bekerja, ya. Tidak bekerja, tidak punya penghasilan dan lain sebagainya. Itu kalau Pak Imam mungkin tahu, Pak Wiji lebih tahu nih, karena kita berkawan. Kita berkawan, istri juga kawan, saya juga kawan dengan Mas Wiji. Tapi dilalahnya ketika pas menikah ya terus dapat panggilan kerja, kan gitu. Itu kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan takut untuk menikah. Toh dalam Al-Quran disebutkan setiap makhluk itu ada rizkinya masing-masing. Itu di juz, karena saya baca kalau nggak salah tadi malam gitu ya, di juz ke 13 atau 12 gitu. Wa min dabatin illa alaihi rizquha. Kita semua itu dapat rezekinya masing-masing, sampai binatang melata pun itu dapat rezekinya. Sampai cecek yang di tembok itu punya rezeki, punya makanan. Bahkan makanannya pun itu apa itu yang terbang itu nyamuk. Itu kan nggak rasional awalnya kan. Nah, tapi dilalah menjadi rezekinya. Pas sudah lapar saatnya nyamuk itu mendekat dan ditangkap oleh dia. Maka kita dengan perumpamaan itu ya bismillah, jangan takut-takut. Toh sampai ada yang punya anak 10, 11 zaman dulu ya. Nah, itu yang makan semuanya, alhamdulillah gitu ya. Nah, mungkin dulu kita waktu melamar belum punya pekerjaan, didalah pas mau nikah punya pekerjaan. Ya cukup untuk berdua saja, gitu kan? Cukup untuk berdua saja. Belum bermimpi mendirikan rumah susun, rumah tingkat belum, gitu kan? Nah, didalah pada saatnya pas hamil gitu ya, didalah ada rezeki yang lain untuk biaya persalinan dan seterusnya. Ya akhirnya sudah punya 4 titipan atau 3 4 orang anak, ya alhamdulillah ya makan semua, gitu kan? Nah, rumahnya nggak harus susun, nggak harus mewah, tapi ya sesuai dengan kadarnya. Maka ada istilah kafaah. Kafaah itu kufu, mencari yang sejajar. Maka dalam hadis disebutkan gini, tungkahul mar'ati li arba'in. Wanita itu dinikah karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya, mal itu harta. Wa lihasabiya, karena keturunannya. Keturunan itu ya mungkin orang tuanya gitu. Wa lijamaliha, karena kecantikannya. Terakhir walidiniha, karena agamanya. Falfar lidatidin taribat yadah. Engkau pilihlah karena agamanya, engkau ikatlah agamanya, maka taribat yadah. Kau akan bahagia, kau akan senang, dan lain sebagainya. Jalan keselamatan. Ada 4 itu. Tadi yang pertama apa? Hartanya. Yang kedua keturunannya. Yang ketiga kecantikannya. Yang terakhir agamanya. Yang pertama hartanya. Orang menikah melihat hartanya dulu, hartanya dulu. Maksudnya tidak harus kaya ya. Nah, kafaah itu menjadi penting. Ketika kita punya, katakanlah ya, kalau kita itu harta kita itu misal A, B, C, D, ya, harta kita itu C, maka kita akan mencari orang-orang yang selevel C, ya. Selevel C atau selevel B atau selevel D, naik sedikit, naik ke atas sedikit, turun ke bawah sedikit. Syukur-syukur sama. Itu namanya kafa, kufu. Bisa sih kita akan mencari yang level A. Mungkin istri kita kaya sekali gitu ya. Nah, kita levelnya agak miskin gitu ya mungkin ya. Tapi kita kadang menjadi susah. Karena cara pandang kita terhadap sesuatu bisa berbeda. Itu namanya kafa. Makan aja orang kaya kan bisa ada sendok, ada garpu, ada pisau, ada sumpit. Kita mau yang pakai yang mana? Sebenarnya kita nggak pernah kursus, kita pakai tangan aja cukup, gitu kan? Itu nanti jelok-jeloknya sama istri, katrok gitu dan lain sebagainya.
Kemudian itu mal ya. Yang kedua keturunan, gitu kan? Nah, keturunan. Mungkin ada keturunan presiden gitu ya. Nah, keturunan presiden biasanya mencari yang keturunannya yang sejenis, mungkin pejabat atau lain sebagainya. Yang nyaris ya, tidak harus presiden tapi nyaris. Yang ketiga apa tadi? Jamaliha. Cantiknya, kecantikan. Yang namanya kecantikan juga biasanya itu tolok ukurnya berbeda-beda antara saya dan jenengan, gitu kan? Nah, tapi orang itu akan berpikir sebenarnya itu calon istri kita, calon istri saya dalam tanda kutip itu cantiknya. Cantik enggaknya itu kan kita yang berdesir hatinya, bukan orang lain. Ketika kita tahu istri kita itu cantik menurut kita, mungkin yang lain enggak masalah urusannya dia kok, gitu kan? Tapi menurut kita tuh cantik kan begitu. Mungkin kita punya dream kalau saya berjalan-jalan sama dia, saya mungkin plesir sama dia, itu subhanallah, aduhai, gitu kan? Maka menjadi menarik, itu akan dipilih oleh kita. Nah, tentunya kita ngaca diri, kita ganteng kalau tidak. Itu namanya kafah. Yang terakhir walidiniha, agamanya, gitu kan? Agamanya. Dia itu misalnya hartanya tidak memenuhi syarat, nggak saya pilih. Keturunannya yang nggak memenuhi syarat nggak saya pilih. Cantik enggak lah, ya agamanya lah. Paling nggak ya agamanya, gitu kan? Maka kita pilih karena agamanya. Kenapa agama bukan yang pertama, Mas? Nah, itu saya juga timbul pertanyaan. Oh gitu ya. Nah, yang pertama itu dulu. Mungkin sekiranya harta bukan, keturunan bukan, cantik. Oh dia saya pilih karena cantik. Mungkin ada dua perempuan nih yang kita sukai. Satu cantik, satu lebih cantik. Nah, atau satu cantik, satu cantik. Satu agamanya bagus, satu agamanya lebih bagus. Maka kita pilih agamanya yang lebih bagus, cantik dan agamanya lebih bagus, gitu kan? Karena cantik itu termasuk nominasi bagi kita, gitu kan? Dalam hadis kan begitu, tunggal hati li'arba'in. Jangan saya istrinya saya jelek nggak apa-apa, walaupun tapi agamanya bagus. Kenapa tidak yang cantik dan agamanya bagus? Kan itu. Syukur-syukur keturunannya juga bagus. Syukur-syukur hartanya juga sekufu dengan kita. Nah, maka dari 4 itu kita bisa menilai diri sendiri sebenarnya. Keempat tolak ukur itu lah ya dalam hadis itu kan tadi apa tadi masih ingat? 5 hartanya, keturunannya, cantiknya, agamanya. Gitu ya, itu masing-masing orang nanti persepsinya masing-masing. Yang namanya harta tidak harus kaya ya, tapi yang mungkin sesuai lah dengan kita, itu kan. Nah, ganteng juga sama, itu kan dia cantik-cantik segitu, emangnya kita ganteng-ganteng banget, kah, gitu kan? Kemudian agama juga nanti kita bisa mengukur diri, gitu kan? Nah, kita bisa mengukur diri. Itu, maka di situ ada istilah kafa'ah, satu kufu, supaya nanti cara pandangnya nyari sama, cara pandang tahu. Apa ya cara pandangnya? Memandang sesuatu hal, itu kan? Cara pandang itu kan nanti berkaitan dengan itu semua. Agama itu kan wawasan agama, keilmuan agama akan bisa untuk jadi alat memandang sesuatu hal. Gitu. Misal, cara pandang yang sama. Satu, membaca Al-Quran itu penting. Dari Ramadan. Tapi yang satu lagi, cewek yang satu tidak penting, Mas. Sikit jam 4 sore jalan-jalan aja lah, jalan-jalan ke pasar sore, itulah pasar Ramadan. Bagi yang satu penting ke pasar Ramadan, bagi yang satu penting baca Quran. Nah, ketika cara pandangnya berbeda, itu kan menjadi masalah. Sisi karena membaca Quran baik, sisi jalan-jalan baik. Nah, maka kita berusaha menyamakan persepsi, menyamakan cara pandang. Itu kalau belum kadung, kalau sudah kadung itu apa ya? Lanjut. Itu harus diskusi. Suami dan istri harus diskusi, gitu kan? Maka kita kan bisa mengira-ngira. Jangan degeng itu keras kepala, gitu kan? Ayo baca Quran.
Sing sisi kepengen banget nonton pasar Ramadan di Pramatan mungkin gitu kan. Nah, di Pramatan. Makanya jangan digeng lah, kita harus ya sesekali kita jalan-jalan ke sana. Ajaklah istri kita digandeng gitu kan ke sana. Daripada kasihan yang belum nikah menggandeng siapa kan, maka ya sudah ya menggandeng ke sana. Toh dari PKI juga ada di sana ya, hari tertentu. Hari Rabu. Ya hari Rabu. Nah maka bisa tak buat mencari istri. Bagi yang belum gitu ya. Nah itu Modusnya terakhir S2. gitu. Biasanya kalau itu kan ada inilah Ramadan kita hal-hal yang baik, apalagi pas Ramadannya dekat pesantren itu kan sambil mendengar pengajian gitu. Ya Bismillah. Jadi kita berusaha menyamakan cara pandang, kita bisa mengira-ngira. Itu intinya itu ya Mas. Monggo. Ini ada pertanyaan yang sudah datang ya, Pak. Ini sepertinya pertanyaan dari yang belum menikah. Ya. Karena gak ada namanya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana hukum dalam Islam ketika kita menyebutkan namanya, mungkin nama orang yang ingin kita jadikan pasangan? Hukumnya kita menyebutkan namanya dalam salat kita. Apakah hal itu berdosa? Ya, lebih tepatnya dalam doa ya, ya Allah seandainya Mbak Siti itu menjadi jodoh saya, katakanlah dia ya Allah jadikan dia jodoh saya. Itu kan bentuk doa kita, itu kan bentuk doa kita, bentuk harapan kita. Karena kita sudah kagum cinta kan, karena sudah menyebut nama, gitu kan. Nah, Allah akan menjawab doa kita, itu kan menjawab doa kita. Seandainya itu betul milik kita nantinya, ya kita akan menikah dengan dia. Tapi seandainya bukan, gitu ya, dia tidak akan sama kita kok. Intinya itu. Jadi jodoh termasuk ada lagi rezeki, ada lagi wafat itu atau meninggal mati, kematian itu sudah ada takdirnya, gitu ya. Bahkan sebelum kita hidup, dalam hadis Arba'in sudah ditentukan jodohmu itu siapa. Nah, itu termasuk rezekinya, termasuk wafatnya. Sudah sudah ditulis, sudah ditaning-taning oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan bagian dari dinamika. Ketika kita cinta pada seorang, mohon saja semoga dia jadi istri saya, semoga dia jadi salehah, boleh gitu kan. Boleh. Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Itu intinya itu. Kalau ini ada pertanyaan lagi dari pemilik akun @roisardian. Ini fotografer andalan PKL. Masya Allah. Kalau calon mempelai wanita lebih tua bagaimana? Jadi kalau calon kita lebih tua, berarti yang maksud usia mungkin ya. Usia. Ya, itu nggak masalah. Kalau kita cinta kan nggak masalah, gitu kan? Khadijah lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Khadijah di peristrian Nabi kan usia 40 tahun. Khadijah kan Nabi berapa waktu? 25, lebih tua. Iya, selisihnya berapa tahun? 15. Nggak masalah, kan? Yang penting ya mungkin terpenuhilah syarat rukunnya, gitu, saling suka, saling cocok, nggak masalah. Hanya psikologinya, gitu kan? Nah, psikologinya mungkin yang sampai kan malah orang kayak semua nggak ada, gitu kan? Itu yang orang. Tapi ya jangan biarkan orang lain. Toh kita yang melakukan, gitu kan? Toh kita tidak mengganggu mereka yang lain. Kita mengganggu dan kita sah menurut menurut agama dan menurut negara. Daripada lebih muda tapi tidak cinta, bisa kan? Lebih muda tidak cinta, malah lagi dicintai oleh orang lain. Kasus. Ya ini pertanyaan ini juga relate sama saya karena kebetulan istri saya lebih tua dari saya. Alhamdulillah. Lebih tua 2 hari. Alhamdulillah. Ya, jadi istri saya tanggal 20, saya tanggal 22. Alhamdulillah. Ya. Jadi Kristen salah nggak mempengaruhi lah ya, dan tidak membuat dosa. Asalkan rukunnya terpenuhi. Betul. Memang sih di Indo ya, di Indonesia, di kultur sekarang itu kalau bisa itu yang laki-laki lebih tua, yang perempuan lebih muda. Karena psikologi itu apa? Istri itu pinginnya dibimbing,
kan gitu. Istri itu kan membimbing, laki-laki membimbing. Tanggung jawab juga yang utama ada di tangan laki-laki. Allah mengatakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu anak dan istri. Nara, dari siksa api neraka. Laki-laki itu kan pemimpin kaum wanita, pemimpin keluarga, pemimpin istri. Nah, biasanya kalau laki-laki lebih muda, istrinya sudah tua, cok mensewo, kok sih siapa? Aduh, nah kan begitu. Nah, tapi kalau istri yang solehah sih tidak akan seperti itu, walaupun selisihnya banyak, bahkan 20 tahun pun kita kadang lihat kasus-kasus seperti itu. Istrinya sudah sepuh, sudah ibu-ibu gitu ya, sudah ibu-ibu. Nah, suaminya masih anak-anak, malah ibu-ibu mungkin 40 tahun, suaminya 21 tahun, 19 tahun kaseknya gitu kan. Maka di situ harus ada saling pengertian. Tetaplah kepala keluarganya kan yang laki-laki, itu kan, nah, kepala keluarga yang laki-laki. Maka si letak tanggung jawab masih di laki-laki membimbing atau bersama-sama koridor pembimbingan itu, gitu kan, agar jalinan suami istri keluarga itu yang menuju Allah, menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai si perempuan atau si istri menghina laki-laki gara-gara perbedaan usia. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari netizen, dari pemilik akun Rumah Ramah. Masya Allah. Yang dimaksud sekufu, apakah hanya calon atau beserta keluarganya juga? J. Satu kufu yang 4 tadi. Satu kufu yang 4. Jadi 4 apa tadi? Yang pertama limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Jadi kalau 4-4-nya itu kufu. Nah, ini rumus umum. Walaupun nanti ada yang tidak kufu juga berjalan sehat-sehat saja gitu ya. Tapi rumus umum itu kafaat. Jadi kafaat tadi keturunan mungkin ya. Keturunan, terusan harta gitu. Dari segi psikologis sekarang, misal ini pakai misal. Saya orang miskin. Orang miskin, tadi miskin. Istri saya tuh kaya banget gitu ya. Kaya, mobilnya banyak, mewah-mewah. Sebentar saya nggak bisa nyupir. Nah, kalau istri minta tolong, ayo mas, diantar ke pasar gitu kan. Nggak bisa nyupir, nah terus gimana jadinya? Kan repot. Nah, saya cenderung sama istri kita yang kaya banget gitu kan. Atau sebenarnya kita kaya sekali, mobilnya banyak mewah. Nah, istri naik mobil aja nggak bisa, maksudnya bonceng gitu ya, buka pintu itu nggak bisa. Nah, maka untuk menghindari penghinaan dan lain sebagainya, itu nanti kafaah itu menjadi hal yang penting. Kafaah dalam harta. Keturunan juga sama. Keturunan yang satu keturunan ningrat mungkin, keturunan mungkin tingkat tinggi sultan gitu kan. Yang satu keturunan mungkin orang tua kita bukan sultan, rakyat biasa gitu. Itu juga sama. Cara memandang sesuatu hal kan juga berbeda. Cara memandang suatu hal. Nah, untuk menghindari perpecahan, untuk menghindari perbedaan itu kafaah salah satu solusi, gitu kan? Kafaah salah satu solusi. Dalam hal agama juga sama. Dalam hal agama, yang satu hafidz Quran, sudah hafal Quran, banyak hadis karena dia mungkin mondok gitu ya. Nah, yang satu sholat nggak bisa, baca Quran belum bisa, dan lain sebagainya. Itu maka menjadi apa ya, jurangnya itu terlalu jauh. Walaupun bisa sangat terjadi. Yang satu alim gitu ya, sudah pintar, yang satu masih belum pintar, ya bisa saling mengisi, itu sangat bisa. Tapi tolok atau rumus umum adalah kafaah. Seperti tadi lah ya, kita kan bisa membimbing, ayo deh naik mobilnya begini, dipencet dulu remote-nya ya deh. Nah, dipencet dulu, nanti akan buka sendiri toh pintunya, nggak perlu diobrek-obrek gitu kan. Atau malah si istri masuk mobil aja langsung mual. Bisa, langsung mual. Nah, walaupun bisa terkecualian ya pembimbingan, misalnya mungkin yang pintar agama yang membimbing, mungkin yang pasangan kita yang belum bebas itu sangat mungkin. Tapi untuk menghindari itu maka ada rumus kafaah. Kafaah itu ya hampir sejenis atau kufu.
setara gitu. Oke, ini masih ada pertanyaan dari netizen dari pemilik akun Fauzia. Baiknya nih Pak Ustadz, ini masih terkait dengan jodoh. Baiknya berdoa dengan kriteria detail atau cukup berdoa memohon yang terbaik? Ya, boleh yang terbaik, boleh detail. Boleh detail juga boleh. Toh doa itu kan sesuai harapan kita. Sesuai harapan kita. Kalau perlu sesuai harapan kita disebut. Misal, pakai misal ya. Nah, saya dulu detail. Doa saya itu detail. Tak sebut syaratnya tak sebut, bahkan masih ada sekarang kok doa saya di buku harian itu gitu kan. Syaratnya begini, Al-Quran, pengetahuan Al-Quran ini tak sebut, pengetahuan bahasa tak sebut, menguasai berapa bahasa tak sebut, gitu kan. Cinta kasih kepada anak tak sebut, bla 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 bla. Dan ini juga tak doakan gitu ya. Saya baca itu berulang-ulang. Toh pada kasusnya ketika saya menikah gitu ya, itu semua hilang gitu. Yang nyantol dengan doa atau keinginan kita itu nyaris hilang. Nah, yang sesuai dengan doa berapa persen? ya paling 10%-nya. Paling 10%-nya. Itu ya. Jadi nggak masalah sebut. Kan Allah kan memberikan yang terbaik dengan kita. Nah kalau sudah kita berjodoh, yang lain kan ya nggak masalah. Toh misal saya dulu itu istri saya itu mungkin kalau nggak salah itu pinter 4 bahasa, ya. 4 bahasa. Kenapa? Karena saya ikut kursus 4 bahasa waktu itu. Bahasa Arab tidak saya mondok, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman waktu itu juga kursus, dan kursus bahasa apa yang waktu itu ada 4 kursusan saya ikuti. Maka saya ingin istri saya itu menguasai 4 bahasa, gitu kan? Al-Quran, saya ingin istri saya itu hafal minimal 4 juz kalau nggak salah. Karena saya tulis di buku diary saya, buku harian itu ya. Terus saya tanyain hafal berapa deh, sejuz berapa gitu. Ya wis iki agar hafal 1 juz tak kasih hadiah. Hadiahnya apa? Motor ya kasih. Tapi mingi-mingi wis hafal sejuz nanti tak simak tak ada yang motor, gitu kan? Tapi ternyata juga belum, gitu kan? Gitu. Nah, tapi saya akan mengarah ke situ. Saya ajari istri saya belajar bahasa Arab. Saya ajari bahasa Inggris. Saya ajari Al-Quran. Untuk apa? Untuk menggapai kafaah itu, untuk menggapai rasa kufu itu. Jangan sampai, mohon maaf ya, saya menguasai misalnya juz tertentu gitu ya. 30 misalnya, istri saya kok enggak gitu kan. Maka akan saya bina istri saya untuk mencapai seperti yang saya bisa itu. Mungkin istri saya juga ingin sekali saya itu bisa seperti dia gitu kan. Bisa masak gitu. Masa suami bisa masak ya. Ini kan masak deh gitu. Kan sesekali begitu supaya kafaahnya itu hampir sama. Kalau kafaahnya tidak sama itu sering pediren. Pediren itu apa? Ya tengkar lah ya. Akan sering tengkar. Nah, kita akan berusaha menyamakan persepsi, menyamakan kalau radio itu gelombang. Nah, gitu. Jadi kayak curhat ya. Iya. Wah, seperti itu. Oke, Pak Ustadz, ini ada dari sultanijarot@gmail.com. Apa hukumnya kalau orang yang sudah mapan, mampu, tidak nikah? Sudah ya, mampu makan, mampu mencari makan gitu ya, gitu. Sudah mapan gitu. Iya. Apa hukumnya? Lalu boleh dong dikasih tips untuk cewek atau cowok biar cepat nikah? Gitu ya. Jadi hukum menikah bisa jadi wajib ketika sudah mampu, haram, terus sunnah, makruh dan mubah, gitu kan? Nah, kalau yang tadi sudah mampu cari nafkah sudah lah ya, cari makan bisa, terusan fisiknya sehat, apalagi pokoknya sudah mampu maka menikahlah, wajib bagi dia, kan gitu. Nah, tinggal nunggu saat yang pas, kan gitu. Calonnya ya tinggal mencarinya ya dengan cara mungkin dengan minta nasihat kepada orang yang kita hormati, kepada alim, kepada ulama, bahkan kalau bisa minta dicarikan, termasuk kepada orang tua kita.
Pak, Bu, saya sudah saatnya inilah, tolong dicarikan, gitu kan? Atau kepada alim ulama, tolong dicarikan. Itu juga salah satu langkah. Kalau zaman sekarang mungkin cari sendiri, kalau dulu jodoh, itu juga bisa, gitu kan? Nah, cari yang terbaik lah ya. Ya, cari yang terbaik. Gitu. Jadi hukumnya ketika sudah mampu menikah seperti perintah Nabi. Yang kedua tadi yang itu? Biar cepat. Biar cepat jalannya berdoa ya. Ya Allah berilah. Kalau memang jodoh saya masih jauh ya dekatkan. Kalau dekat ya supaya diketemukan. Boleh toh pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita. Kalau minta tolongnya langsung ke KUA boleh Pak? Boleh. Minta tolong sama penyuluhnya langsung gitu. Boleh. boleh. Karena Bisa insya Allah. penyuluhnya ada di sini. Oh iya. Bisa. Ada kasus ya, tapi kadang jadi humor gitu ya. Dulu ada orang luar negara kasusnya seperti itu. Pak, saya mau menikah, gitu kan? Nah, calonnya mana? Dulu bawa, ya, cari dulu, gitu kan? Terus dicarikan apa? Ya, gitu kan? Tapi berproses, itu ada. Kalau ke KUA dengan senang hati, pokoknya datang saja, itu menjadi tempat yang resmi untuk apa? Kita menikah di sana. Itu jadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang resmi adalah kantor urusan agama. Jadi di KUA itu ada dua, satu kepenghuluan yang menikah itu, yang kedua kepenyuluhan. Nah, kayak saya itu adalah penyuluh, bukan penghulu, gitu kan? Memberikan edukasi tentang agama, edukasi tentang pernikahan. Itu antara lain saya terkecimpung di situ. Kalau yang menikahkan atau yang membuat administrasi pernikahan adalah penghulu. Nah ini pertanyaannya kok banyak Ya, sekali. sudah hampir asal. Oke, segera saja nih. Ini dari pemilik akun ridhowi@gmail.com. Oke. Pertanyaannya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja hal yang membuat kita sulit bertemu jodoh? Lalu yang kedua, apakah dalam Islam memperbolehkan kita menikah dengan wanita yang beda agama? Ya, masya Allah. Kalau yang beda agama tidak boleh. Ya. Beda agama tidak boleh. Kemudian yang pertama, kenapa sulit jodoh, gitu ya? Satu, kita introspeksi diri, gitu ya. Kalau sudah saatnya kok belum, gitu ya, kita introspeksi diri. Ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Sejauh mana ketaatan kita, ketakwaan kita juga. Karena hal-hal yang menjadi hak kita bisa menjadi tertutup karena kita melakukan kemaksiatan. Bukan hanya istri atau pasangan itu, tapi juga termasuk rezeki mungkin makanan ataupun rupiah dan lain sebagainya. Ketika kita mungkin melakukan kemaksiatan, maka yang sudah saatnya bisa menjadi tidak jadi, gitu kan? Karena kita melakukan apa? Kemaksiatan. Kita lihat kasus Adam alaihissalam. Saya persingkat ceritanya segini ya. Nabi Adam alaihissalam itu kan hidupnya enak, sudah ada rezekinya, ditaning-taning di surga, ya kan? Apa-apa ada. Tapi karena satu kemaksiatan, makan buah khuldi, dia akan diturunkan kemana? Ke bumi. Sehingga dia ketika mau makan sesuatu itu kan harus bekerja, harus berusaha. Padahal satu kemaksiatan. Dia pengen nasi goreng sekarang, kita pengen nasi goreng, langkahnya kan banyak. Kita pengen ketela goreng, langkahnya kan banyak. Ya kalau dari nandur dulu malah nandur dulu, mupukit dulu, bedul dulu, goreng dulu, beli minyak dulu. 9 bulan ya mas ya, 9 bulan. Gitu kan? Karena di surga saya pengen ketela goreng. Bahasa kita, langsung aja ketela goreng di hadapan kita, sekejap mata, kan gitu. Bahkan keistimewaan di surga tidak terbersit saking nikmatnya, saking enaknya, saking luar biasanya, kan gitu. Wong yang bisa kita dreamkan gitu, kita mimpikan aja luar biasa kayak gitu. Nah, karena satu kemaksiatan, maka kita harus berusaha. Ditunda dulu mungkin rezeki kita. Nah, maka dari itu ya kita berusaha meninggalkan kemaksiatan, kita mendekatkan diri pada Allah dan terus
senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terakhir apa dulu? Ini pertanyaan terakhir. Oke. Jadi buat pemilik akun Ridawi, silahkan berdoa. Ya. Oke, ini dari anonim. Bagaimana hukumnya jika dalam rumah tangga istri lebih dominan? Mungkin lebih dominan urusannya ketika mengambil keputusan. Ya. Itu tidak ada dosa. Itu kan hanya prasangka kita. Istri lebih dominan itu kan prasangka manusia lah ya. Yang jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yang namanya pemimpin tidak harus dominan. Nah, pemimpin kan bisa mendelegasikan. Wahai istriku, kamu aja yang atur ini, yang atur rumah tangga, kan gitu. Yang atur masakan, yang atur meja, yang atur kursi, silakan diatur. Istri jadi lebih dominan, gitu kan? Nggak masalah. Toh suami sudah ridho. Jadi nggak masalah selama itu saling ridho dan tidak ada dosa, tidak maksiat lah ya. Nah, tapi tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Toh bagaimanapun kepala keluarganya ya laki-laki, itu suami itu di kakak itu, di kakak atau perempuan. Nah, hanya ketua manajemen bisa perempuan, yang ngatur duit bisa perempuan. Mas, kamu kalau pegang duit pasti 2 hari habis ini langsung. Saya aja biar 1 bulan. Itu nggak masalah. Bahkan kalau istri kita lebih pinter memanage keuangan, serahkan aja ke istri kita. Kalau istri kita pinter memanage tata ruang rumah, gitu ya, biar istri kita yang atur, nggak apa-apa. Kita mau ngotot aja. Mas, ini kursi ini di depan, ini kompor ini di belakang. Istri kita yang atur, mungkin dia lebih bisa memanage tata ruang, jiwa seninya muncul. Nah, kalau kita bisa naruh kompor gas di ruang tengah itu mungkin aneh gitu kan, kalau di ruang tamu. Ya, jadi mungkin ibaratnya kalau suami itu presiden, istri mungkin menterinya. Nah, bisa. Menteri segala menteri ketahanan pangan, Ya. menteri keuangan, Ya. terus menteri transportasi karena ngantar jemput anak. Ya. Oke. Nah, baik, ternyata pertanyaan sudah kita jawab semua, Oke. dan waktu asar sudah semakin dekat. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di sini. Saya cukup senang karena alhamdulillah semarak juga pengajian kita kali ini, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Agus Triawan bisa kita ambil manfaatnya untuk bekal di kemudian hari. Buat yang sudah menikah, semoga rumah tangganya harmonis, bisa membimbing anak dan cucunya menjadi anak dan cucu yang soleh dan soleha, dan semoga yang belum menikah didekatkan jodohnya. Yang mau desain undangan online mungkin bisa hubungi saya. Insya Allah saya siap bantu. Mau videografi bisa hubungi Mas Setri. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Raditya dan Ustadz Agus Triawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.